Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Doni Christian di uh, Dodo belajar untuk bicara uh, bahas tentang NPL ya. Udah lama nggak rekam video ini karena libur 3 minggu ya NPL-nya. Jadi uh, kali ini kita akan membahas dari week yang sudah berjalan kemarin di week 4 ya kalau nggak salah aku ya harusnya. Kita mulai dari hari Jumat, apa yang aku highlight seperti biasa, dan kita bakalan komen tentang standing uh, di akhir minggunya. Pertama kita mulai dari Jumat dulu. uh, Navi melawan Onyx. Onyx dapat memenangkan 2-1 melawan Navi seperti biasa. Navi debut pertamanya BQ side di explainer di MPL, dan juga Cars yang ini sekarang pindah ke Romer. Untuk match pertamanya sangat meyakinkan. Wah, ini sampai-sampai Onyx bisa uh, lumayan one sided game gitu ya kan. Namun ternyata itu mungkin hanya pancingan dari Onyx karena di match berikutnya langsung uh, dilumat habis Navinya ya. Jadi nggak dikasih main. Oh, jadi ngetes, oh kasih panggung aja nih debut untuk si Becky Sai dan juga Cars di Romer gitu ya. Mungkin gebrakan barunya dari Coach Aldo dan juga tim Navi udah lumayan cukup bagus, namun belum cukup bagus, belum cukup, not enough untuk memenangkan satu match gitu ya. Game bisa tapi satu match belum bisa gitu. uh, Mungkin perlu ada gimana karena ya banyak-banyak blunder dari di match kedua dan ketiganya. Mungkin overhype karena match pertama bisa memenangkan pertandingan, ataupun uh, uh, kebelet ingin menang gitu, kayak ayo menang menang menang, menang kita mau pecahkan telur gitu ya. uh, untuk tim Navi blundernya ya seperti biasa, udah kebanting jauh skornya di match kedua atau match ketiga itu ya. Si Aethernya, oh match kedua, si Aethernya masih berani-berani masuk, padahal udah tahu kebanting jauh harusnya kita bisa defense, dan mereka ada late game insurance-nya di carry, bisa dicoba, tapi malah blunder-blunder terus. Dan ya kalau di backup makin banyak blunder ya mau nggak mau Aethernya kemakan Joy itu, nggak salah momen Joy ya. Untuk Navi mungkin lebih trigger disiplinnya belum ada aja. Harusnya uh, penasaran nih shot callernya siapa, dan harusnya dia bisa lebih disiplin. Ayo kita lagi under, kita harus main disiplin aja, tunggu musuh yang blunder gitu. Itu sih untuk Navi dan juga Onyx uh, di match yang pertama di hari Jumat. Untuk EVOS melawan Dewa, seperti biasa EVOS keras ya. Se Menurutku di sini blundernya di kesalahan di EVOS-nya itu di MM-nya gitu. Ada momen entah lupa di match yang ini atau di match yang mana, aku masih terbayang kalau yang Erlan yang buka map di buff merah di bagian atas ya, mereka kan di posisi red ya. Nah itu blunder parah, itu langsung bikin Dewa atau tim lawannya menang gitu ya. Menurutku kekalahan di sini ini Erlan salah satu faktornya kayak gitu ya. Seingatku ya, ntar cek dulu. Erlan pakai kari, bukan ini match pertamanya Dewa menang. Oh ya, Dewa menang. Oh ya, Fanny, tidak percaya Fanny harusnya ya. Fanny susah bro sekarang. Match ketiga ya, pakai Moskov ya. Ini dia momen dia buka map di atas, stop langsung ke ini, ke ke geng sama mereka ya kan. Erlanya harus lebih disiplin aja sih, karena uh, udah di puncak ini, jangan sampai
kecuri sama tim-tim tengah, karena ya skornya nggak terlalu beda jauh gitu. Yang lumayan jauh tuh hanya RRQ gitu ya untuk di Ireland. Terus masih belum menemukan, seingatku di week ini belum ada yang Fanny yang menang gitu ya. Mungkin Fanny udah mulai bisa dilepas gitu, kayak gitu. Sama ya, highlightku di EVOS Lord Dewa nih, debutnya Res lumayan oke. Terus juga ya Erland sih highlightnya sih, karena Erland banyak lumayan blunder di sini, kayak gitu, yang paling di highlight. Oke, kita pindah ke hari Sabtu, tim Liquid melawan BTR. Nah, kalau tim Liquid lawan BTR ini, mungkin BTR sudah menemukan ininya ya. Tim BTR sudah menemukan ininya, menemukan patternnya lagi, menemukan jati diri mereka lagi. Mereka udah mulai bisa bangkit, menang terus menang, lumayan mistik harusnya mereka ya. Dengan Luka, dengan hero powernya. Terus momen the bestnya itu yang di match terakhir ya, Lancelotnya Anavel, kayak gitu, mengerikan. Teman-teman bisa melihat di di highlightnya MPL, kalau atau teman-teman nonton sendiri, kalau itu Anavel punya retri itu ngeri banget, kayak gitu ya. Shout out to Anavel, retrinya objektifnya full di match BTR melawan TLID ya. TLID semakin terperosok karena kalah melawan BTR gitu ya. Kita lanjut ke derby klasik RRQ melawan EVOS. Nah, aduh, ini no comment sih kalau derby klasik ini, karena apa ya, jungler yang tertukar dan segala macam, tapi ternyata yang main adalah Hazel ya kan. Seperti biasa, coba kita cek dulu ya. Seingatku ntar kita nengok data aja biar nggak salah ya kan. Yang pertama nggak dikasih main si Albert ya kan, karena dari awal Hayabusanya Hazel sudah dominasi banget, dan juga ya Pove dan semua hero nya kena hajar sama Zusin ya. Kenapa mereka lepaskan Zusin gitu kan. Game kedua, wah, nih seperti biasa, tim mana yang pick Fanny dia bakalan mendapatkan kekalahan, kayak gitu ya. Itu masih kesimpulan aku dari awal. Ada yang pick Fanny, kayaknya belum pernah menang deh seingatku ya. Itu sih highlight di game 2 ya. Biasalah kombonya Ki dan Albert, sementara harinya Ireland juga mendominasi banget, kayak gitu ya. Terus di match ketiganya debut pick Arlott oleh Diren. Meskipun momennya belum terlalu dapat, beberapa ultimate-nya Diren harusnya bisa bikin momentum, nggak kena terus. Cuman di sini highlightnya di ini sih, highlightnya di Cloud sih. Cloud-nya Toy menggila banget, nol dead ya. Oh iya nih, King Erland di sini kayaknya yang, momen King Erland blunder itu lawan RRQ kayak gitu. Dia maju-maju terus kalau saya, karena mau fokus bunuh maybe atau fokus bunuh. Kalau di lawan Dewa tuh dia fokus mau bunuh. Ini kan dia lempar SOD-nya kena ke maybe, itu fokus ngejar maybe sampai flicker, cuman ternyata nggak mati karena di backup kayak gitu. Kalau ini yang dia blunder buka map di buff merah, terus ya buka map sendiri ya, mau gimana dong. Selanjutnya Geek melawan Alter Ego. Seperti biasa, Geek sudah menemukan pattern ininya kali ya,
zona nyamannya, mungkin udah mulai connect antara Kids dengan Baloy, sehingga mereka bisa memenangkan game ini. uh, Bingungnya tuh kan di pick-pickannya alter ego nih, kenapa Cici lumayan di prior kan, apakah Nino cuma bisa Cici atau takut Cicinya di ban sehingga hero lain gak terlalu power di Nino gitu. Tapi harusnya bukan itu. Gacor di Selenanya juga, Selena Hijume mengerikan. Terus ya Hayabusanya lumayan gila juga gitu ya. Tapi di game kedua dan ketiga Geek Feng sudah masuk ke dalam zone-nya ya. Game 2 game ketiga alter ego, mungkin ada pengaruh dari Fandi. Fandi bikin komentar-komentar yang lumayan terlalu jumawa mungkin ya, enggak tahu, mungkin ini bisa jadi pelajaran juga biar supaya tim alter egonya enggak ini juga, ada masih bisa kalah juga, tapi masih di posisi yang lumayan tinggi kok, jadi enggak terlalu gimana. Mungkin dari segi drafting mungkin ya, dari segi draftingnya aku udah kebaca, jadi mereka milih 3 kali berturut-turut Cici, Moskov dan Hayabusanya di prior banget. Masih tanda tanya juga kenapa gitu, kayak gitu ya. Kita lanjut ke hari Minggu. Onyx melawan TLID. Akhirnya TLID memenangkan pertandingan. Lagi seperti biasa. Di match pertama yang megang Fanny bakalan mati, kayak gitu ya, bakalan kalah kayak gitu ya. Ya seperti biasa Joy dengan Fabian dengan Joy-nya, hero powernya. Tapi di match kedua bisa dibalikin, karena menurut aku Fanny sini lumayan early-nya dapat, dia nggak ke pressure, jadi masih bisa dikasih main. Intinya Fanny itu kalau ada dikasih buff, dikasih celah dikit aja di awal, dia bakalan bisa main di matchnya. Menang belum tentu, tapi bisa main gitu. Kesimpulan yang aku dapat sih, kelemahan Kalea itu adalah badang gitu. Kalau musuh ada badang, Kalea bakalan tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu main, karena Kalea sekali udah ultimate tarik ke belakang gitu kan, badang langsung follow up itu tuh langsung mati dah. Habis itu skill 2 juga Kalea masuk ke dalam, badang langsung combo mini stone, jadi combo basic attack-nya Kalea itu nggak jalan kayak gitu, untuk nge-heal sampai ke heal-nya gitu tuh nggak dapat gitu. Setelah di game ketiga Kairi Hanzo-nya Kairi debut, cuman tidak bisa, gameplaynya nggak dapat, tidak dikasih main karena mereka udah pada tebal, dan yang bisa ditarget seperti Kyo dan Jeskiel mereka di belakang-belakang, di backup sama Gatot, ditarik sama Matil gitu. Itu untuk hal like Onyx dan TLID. Apa yang tadi bilang kan, Ryota Dark System, wah itu spicy-nya masih seperti biasa dari TLID ya guys ya. Kemudian berikutnya pecah telur dari RRQ, dikasih telur juga, pecah telurnya win streaknya RRQ dikasih telur lagi 2-0 oleh BTR Bejir. Tadi Navi belum bisa pecahkan telur, tapi sekarang RRQ udah pecah telur, tapi win streaknya yang pecah telur. Ini kita melihat loss streaknya Navi bisa pecah telurnya mungkin di week 5 gitu ya. Amin. Ini kok hero nya cuma 4 ya di data ya. Siapa yang tidak keluar nih? Luka ya. Luka ada Gatot Kaca. Kok di data sini nggak ada? Bejir. Eman. Oh Eman ya, Eman ada.
Eman, Anafel, Moreno, Luka, romernya. Oh, gara-gara itu ya. Finn. Si Finn match pertama pakai, oh Carmilla, iya Carmilla. Carmilla kena counter tuh, idok main chipnya jadi nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu power gara-gara takut buka chip, nggak buka portal sih, tapi lebih ke teman-temannya lebih takut untuk all in, karena takut dibalikin sama Carmillanya kayak gitu. Tapi teman-teman nyadar nggak kalau di match pertama itu uh, Finn itu bukan BTR aja tapi ada A-nya tuh, BTR Academy. Apakah karena itu datanya nggak masuk di sini ya, di web ya? Nanti minta tolong, ada yang bisa bantu nggak? Nanti di game kedua langsung ini di fix, nggak ada BTRA nya lagi. Nah, kena cispik oleh Masha, Hero Power, Eman, Ruby, Gold Lane, Pecir. Langsung nggak main itu Fanny-nya Hazel ya, main sih 10-1. Cuman dia mau pick off tuh rada-rada susah karena MM-nya tuh cari yang tebal kayak gitu. Jadi masuk kena skill 2 nya Ruby nya seret. Nah, itu dia habis itu kena I'm offended juga, Jusin juga, Dairen segala macam, Ido segala macam ya kayak gitu. Momen look ngelok Fanny jeder kayak gitu ya. BTR pertama kalinya 2-0 nih kayaknya nih, udah semenjak beberapa week ini nggak ada yang 2-0 rasaku ya. Kayaknya week 3, week 3 ada 2-0, tapi di week 4 nih 2-1 matchnya keras-keras. Cuman di BTR dan RRQ aja ada match 2-0 ya guys ya. Match terakhir penutupnya Dewa melawan Geek. Wah, ini datanya lebih tak ada lah ini, apakah karena baru kemarin ya. Dewa Geek terakhir aku ingat dulu mereka pakai apa ya. Dewa Geek. Tapi mereka tukar-tukar Moskov ya, match kedua kalau nggak salah aku yang Dewa yang menang kan. Seingatku match kedua yang Dewa yang menang. Match dimana Dewa menang tuh pakai Moskov, maybe-nya nggak kesentuh. Tapi di match terakhir Dewanya, tapi menurutku tetap Geek karena Geek udah menemukan temponya sih. Jadi apa namanya, Geek itu ya udah klop lah sama junglernya, karena di tiap di tiap season tuh junglernya Geek tuh berbeda-beda gitu. Mungkin awal-awal memang agak terseok-seok, jadi masih belum klop. Sementara ini udah mulai klop nih, make it dengan sang bapak Baloy kayak gitu ya. Jadi Geek udah lumayan satu X Factor yang lumayan berbahaya nih, dia lumayan win streak nih. Rasaku di ya kan 2 kali main 2 kali menang kan. Di week ini mereka panen kemenangan, 2 kali menang kayak gitu. Highlight matchnya aku rada-rada lupa nih, highlight matchnya Geek dengan Dewa. Tapi seingatku pertarungan yang lumayan aku highlight tuh momen dia nggak ada mati sama sekali tuh kalau nggak salah, atau mati sekali gitu, yang tim Dewanya menang. Oke, selanjutnya kita mau bahas standing klasemen sementara regular season MPL ID season 15. Mulai dari paling bawah, Navi. Untuk Navi mungkin ada gebrakan baru atau belum ketemu nih playstyle asli mereka nih gimana. Mereka tim baru hitungannya ya, tim baru harusnya berani pede untuk pick di luar meta. Coba aja pick di luar meta, atau kalau mau pick di meta pastikan kalau mereka gimana ya, lumayan pede dan hero nya kayak gitu. Untuk tim Dewa United harusnya bagus, tim Dewa United menang nih kan,
Jadi cuman kalah lawan Gig ya, menang sekali kalah sekali kan. Dia bisa mengalahkan tim EVOS. Lumayan bagus dengan race di explainernya, dengan coach baru juga, coach Bombi dan Kurt. Mungkin lebih masih adaptasi dengan apa ya, dengan playstyle dari coach Filipin gitu ya. Kemudian awal-awal debutnya kan langsung membuahkan hasil nih coach Bombi dan Kurt. Mungkin masih adaptasi, mungkin ada yang belum terbiasa, dan disiplin-disiplinnya dewa kayaknya sih. Ada beberapa momen dimana Moiza itu threat darah dia dengan ini nih sampai mati kan, kena lempar Kadera kan singkat aku ya. Buka vision tapi over gitu, nggak ada objektif yang dihasilkan, malah dia yang mati kena SOD-nya Kadera gitu. Lebih disiplin aja untuk tim Dewa. Kemudian untuk tim Onyx, menurutku udah fokus, jangan ganti roster aja sih. Lutfi aja, jangan ganti Ryota lagi. Kata kalau memang mau Ryota aja, jangan Lutfi kayak gitu. Sama halnya juga dengan Nail. Menurutku dengan posisi Onyx yang sekarang nih, kemungkinan Nail main tuh lebih kecil lah, karena lagi sedang dalam emergency nih kayaknya nih tim Onyx kayak gitu ya. Mungkin beberapa match ke depan kita bakalan lihat Nail dan Ryota menghangatkan bangku cadangan gitu ya. Tim Liquid ID menurutku fokus di salah satu god laner aja, antara Kyo atau Iron Shiki. Kayaknya sih betul apa yang dibicarakan banyak orang, kalau Iron Shiki ini one hit wonder gitu ya. Jangan, tapi tetap masih ada kesempatan tuh apa ya, jangan sampai respect semua orang atau respect fans atau terhadap Iron Shiki itu hilang gitu. Kayak ayo buktikan kegacorannya Iron Shiki di season sebelumnya, masa tiba-tiba melempem di season ini gitu, kalah saing sama adik-adikannya gitu ya. Itu tim Liquid ID. Sisanya sih oke, fine aja. Untuk Geek Fam tetap pertahankan tren positif ini. Terus kayaknya sih udah fix Kadera yang main terus nih. Aku aja sampai lupa cadangannya siapa yang god laner itu ya. Kayaknya udah fix di satu Kadera aja, karena Kaderanya lumayan power itu di Haritnya dan juga di Moskovnya ya, di Claudia juga. Terus untuk Alter Ego Esport, Alter Ego Esport, lumayan no comment sih. Paling tipis-tipisnya boleh coba lebih ke draftnya sih. Draft yang paling banyak dipertanyakan kan, kenapa Cici di atas kan, tiga pick kan, 3 match berturut-turut tuh. Moskov, Cici, Moskov, Cici, Haya kayak gitu ya. Jadi udah mulai kebaca gitu, apakah kekurangan strat atau gimana. Mungkin bisa dieksplor di Hijume yang lumayan banyak hero poolnya, dan juga harusnya Nino banyak kok hero power. Jangan menghilangkan identitasnya Alter Ego lah kayak gitu. Coba-coba aja semua hero, semua meta, semua strat, karena menurutku Hijume dan kawan-kawan, Nino dan kawan-kawan bisa kok, mumpuni kok, sanggup untuk draft yang lumayan tricky, cukup pede dengan fail muncul di Hijume ya kan, combo kayak gitu. Micek-miceknya aku sempat nonton, sangat ekspresif saat bisa solo kill combo di fail lawan siapa, kalau Okta kalau nggak salah gue ya, kayak gitu. Untuk EVOS, PR-nya di Erlan. Dari week yang ini PR-nya di Erlan, lebih disiplin Erlan. Terus jangan blunder kayak buka map sendiri di MPL. Harusnya selevel kamu sudah nggak mungkin bikin kesalahan kayak gitu, berani buka map sebagai seorang god laner. Harusnya tunggu key-nya dulu yang buka, atau XP-nya Regi yang buka dulu. Apalagi dalam keadaan kalah tuh paling anti buka map MM kayak gitu ya. Itu sih
untuk highlight EVOS di week ini gitu ya. BTR, wah ini sang pemecah telur RRQ ini. Uh, Pertahankan PD dengan rambut merahnya mereka. Udah muncul Masya, mungkin sudah bisa mempersiapkan pikan berikutnya, entah Expedemic berikutnya atau Godland Fighter berikutnya, karena kemungkinan besar udah mulai nih bakalan muncul respect band ke Masya kayak gitu ya. Dan juga untuk BTR masih tren positif juga, jadi ya persiapkan beberapa strat kemudian, karena bakalan respect band nih udah mulai muncul nih kayaknya ke Masyanya Luke. Kemudian untuk RRQ ya dari klasik yang kesekian kalinya mereka memenangkan, paling ya ini jadi satu batu kecil supaya mereka kembali sadar kalau yang di atas itu memang sulit untuk lebih sulit mempertahankan daripada meraih gitu ya. Jangan sampai kejadian di season sebelumnya di mana dia sang pemuncak klasemen sementara yang menang adalah tim lain kayak gitu. Tetap respect semua semua game, semua match. Mungkin itu untuk RRQ. Oke, mungkin sekian untuk Adonia Dodo berbicara tentang MPL ID, melihat analisa dikit-dikit lah apanya, kenapa dan gimana nya gitu. Aku mau coba menantikan komen dikit untuk di week yang ke depan, week 5 sesuai harapan atau enggak gitu ya. Sedikit-sedikit tebak-tebakan lah gitu ya. Geek melawan Navi ini harusnya menjadi kemenangannya Geek ya. Cuman aku mau kasih mungkin Navi bisa memenangkan di week ini, week 5, karena mereka main 2 kali di week ini. Mungkin aku mau coba kasih ke Navi 2-1 ya. Aku harap Coach Do bisa mengeksplor Bekisai dengan cars yang baru ini, bisa fresh, jadi rotasi-rotasinya dan strategi-strateginya lumayan lebih banyak gitu. Atau kembali ke romer awalnya Navi gitu. Evosonic aku pegang Evos, itu personal aja sih karena memang aku Evos fans. Tapi Onyx kalau menurutku kalau Onyx pegang pakai Lutfi lumayan berat menurut aku ya. Lebih soalnya chemistry-nya lebih dapat di Lutfi kan daripada di Ryota kan, karena Lutfi kan udah main dari beberapa season yang lalu kayak gitu. Sementara kalau dia turunkan Ryota atau Nael, aku tetap pegang EVOS gitu. Untuk Sabtu Dewa melawan RRQ, aku tetap pegang RRQ karena kayaknya dikasih kalah sekali langsung mengganas lagi RRQ gitu ya, masih tetap memimpin klasmen. Untuk Alter Ego melawan Til ID, aku dukung Alter Ego. Harusnya Hijume panas, Rinde panas, RKT panas, Nino apalagi panas, pasti panas-panasan kayak gitu. Bakalan panas melawan Til ID. Tapi jangan terlalu panas Alter Ego, jangan sampai blunder karena Til ID lumayan bisa main tenang nih. Gitu ya. Kemudian untuk EVOS melawan BTR di last matchnya, EVOS lawan BTR, untuk kali ini aku lebih percaya ke BTR kayaknya, karena tren positifnya kayaknya bakalan lebih panjang nih di minggu depan. Sampai minggu depan nih tren positifnya bakalan panjang di BTR. Kita bakalan lihat Anavel melawan mantan dan juga Ki melawan mantan. Kita melihat kayaknya di week sebelumnya tuh, ntar kita cari dulu ya, EVOS menang ya kan. Nah kali ini harusnya BTR lumayan panas nih, lumayan membara dia di leg kedua nih, ketemu mantan gitu ya. Harusnya BTR menang.
apalagi dia sekarang lagi merah nih, kena buff merah. Di hari Minggu Alter Ego melawan Navi. Kayaknya Alter Ego yang memenangkan di tim Navi. Kayaknya Navi dikasih sekali aja lawan Geek menangnya gitu ya. Itu pendapat aku. Alter Ego kayaknya bakalan panas di melawan Navi. Kayaknya ini bakalan memastikan poin-poin di tim-tim yang kemungkinan besar harusnya mereka bisa menangkan gitu ya. Kemudian Geek lawan Onyx, aku merasa Geek yang memenangkan karena Geek lebih kompak, tidak ada berubah-ubah roster ketimbang Onyx. Tapi kita tak tahu magic dari Kyrie dan kawan-kawan di match Geek. Tapi aku pegang Geek. Semuanya untuk satu deh biar asik. Kemudian Dewa melawan TLID. Dewa TLID, aku pilih Dewa deh. Aku pengen penasaran dengan Dewa. Kayaknya di kekalahan Sabtunya nanti dia bakalan lebih semangat di hari Minggunya untuk melawan TLID yang lumayan bawah nih posisinya nih, kayak gitu. Dewa bakalan mencoba mencari poin di tim-tim yang lumayan dekat dengan posisi dia kayak gitu. Oke, mungkin sekian untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu di habis week 5 dong. Dadah.